dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Ada teori mengatakan bahwa semakin banyak, semakin meningkat kemiskinan, maka perbuatan kriminalitas juga semakin meningkat. Bahkan belakangan ini cenderung rada-rada bodoh. Ya, baru-baru ini di Padang seorang meledakkan bom di sekolah, seorang murid karena keberundungan. Ada lagi seorang yang sengaja membunuh pengemudi ojol hanya untuk merampas hartanya, padahal dia tidak sadar dengan dia memesan ojol otomatis dari medsos langsung ketahuan siapa pelakunya. Dan akhir-akhir ini ada lagi kejadian di mana seorang orang tua murid yang hadir di dalam acara perkenalan siswa sekolah di wilayah Srengseng, Jagakarsa justru melakukan teror bom terhadap terhadap para guru sehingga menimbulkan kegegeran. Akhirnya pasukan gegana didatangkan hanya karena WA yang dikirim oleh orang tua murid yang justru hadir ada di tempat yang dikirimkan kepada guru dari sekolah tersebut. Inilah Hot Room, teror bom bikin geger. Dunia pendidikan kembali dikejutkan dengan dua insiden yang berkaitan dengan ancaman bom di lingkungan sekolah. Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan dihentikan setelah pihak sekolah menerima pesan WhatsApp berisi ancaman akan meledakan bom saat para siswa berkumpul di lapangan. Sementara itu, di Kota Padang, Sumatera Barat, sebuah bom rakitan meledak di dalam ruang kelas MAN 3 Padang. Ledakan tersebut membuat siswa dan guru panik, serta dievakuasi ke halaman sekolah. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dua peristiwa ini menjadi pengingat bahwa setiap ancaman terhadap lingkungan pendidikan harus ditangani secara cepat, serius, dan sesuai prosedur demi menjamin keamanan serta keselamatan seluruh warga sekolah. Kembali Hotman mengingatkan kepada para pemirsa khususnya yang selalu penasaran, Hotman itu kapan tidur sih? Kok kalau dilihat di medsosnya hidupnya 24 jam bergerak. Memang Hotman itu benar-benar kerja keras, tapi itu semua diawali dengan minum kopi luwak hitam premium. Inilah sumber energi bagi saya yang wajib kau minum terus 5 kali sehari tanpa gula dan akan mencegah kamu lupa ingatan, lupa anak istrimu seperti Hotman. Ingat semua nama ratusan bahkan ribuan aspri cantiknya karena kopi luwak hitam premium. Aman di lambung. Oke, sudah hadir bersama kita Ibu Kapolsek Jagakarsa, Ibu Nurmadewi melalui Zoom. Boleh nggak Ibu ceritakan fakta kejadian di wilayah Ibu ini? Ya, silakan. Di waktu kejadian kemarin, mohon izin, selamat malam untuk semuanya, selamat malam abangku. Jadi berawal dari Pak RW yang menelpon, by telepon ke saya, karena memang istrinya adalah guru di SD tersebut, ya di SD Negeri Srengseng Sawah nomor 15. Kemudian setelah itu saya langsung cek ke TKP segera karena memang dari WA yang diberikan adalah hal yang paling menegangkan, menurut saya tidak baik ya. Akhirnya ke situ Bang, langsung kita cek TKP ke SD Negeri Srengseng Sawah nomor 15. Langsung saya ketemu dengan guru-gurunya, dengan kepala sekolahnya, lanjut dengan isi ancaman WA-nya apa? Wali murid. Isi WA-nya apa, Bu? Untuk ancaman WA-nya itu
Dengan hitungan detik akan diledakkan 11 titik. Ya, jadi bukan main-main. Jadi kita prihatin betul untuk di pihak kepolisian, kemudian mengecam betul tindakan yang tidak baik, ya, apalagi yang dilakukan oleh wali murid, ya, sedangkan anaknya sendiri ada di sekolah tersebut. Kemudian setelah itu kita langsung evakuasi untuk adik-adik kita yang masih melakukan MPLS. Dan juga dari adik-adik kita melakukan MPLS yang berkumpul di lapangan serta ada wali murid. Nah, itu yang kita sesalkan, ya. Jadi salah satu dari wali murid itu yang melakukan hal yang tidak baik, Bang, setelah kita telusuri dan kembangkan. Nah, lanjut setelah itu kita betul-betul melihat WA yang diberikan kepada staf TU dan satu orang guru. Kemudian satu lagi orang guru, gitu, Bang. Nah, sama dengan WA-nya, isinya pun sama. Oleh karena itu kita langsung bergerak cepat untuk telepon dari Sudin Pendidikan, kemudian dari Gegana, yang pasti dari unitnya kepolisian yang punya domain Gegana, lanjut dari Densus 88, BNPT, kemudian dengan K9 yaitu anjing pelacak. Nah, waktu itu juga kita sembari untuk mengevakuasi adik-adik kita dan wali murid dan dewan guru, juga para Gegana, para unit-unit yang kita sudah telepon dan kita hubungin segera juga mengarah ke SD Negeri Serengseng Sawah. Demikian, Bang. Jadi dengan cepat ditemukan pelakunya adalah orang tua murid yang justru hadir di sekolah. Dan apa motifnya orang tua murid melakukan teror bom tersebut, Bu? Ya, betul. Setelah itu kita, Abang, jadi setelah itu kita kan cek nih siapa yang mempunyai nomor, ya. Jadi kita juga semua bergerak dari Mabes, Polda, Polres, terutama dari Kasat Serse, Polres Metro Jakarta Selatan, dipimpin oleh Pak Kapolres Metro Jakarta Selatan untuk mencari siapa sebetulnya yang melakukan hal yang tidak baik. Lanjut, setelah kita dapatkan, rupanya orangnya tidak jauh dari situ. Karena WiFi yang dipakai adalah WiFi sekolah. Kan berarti tidak jauh dari situ. Kemudian dia sempat nge-WA, yang diduga melakukan nge-WA dari salah satu guru. Bahwa dengan WA-nya, kenapa Pak RT-nya datang, kemudian kenapa polisi pun ditelepon, dan lain-lain bla bla gitu, Bang. Nah, yakin dan percaya kita bahwa pelakunya tidak jauh dan melihat kejadian tersebut. Akhirnya tidak lama kita mendapatkan data-datanya, kemudian dengan gerak cepat dari Polres Metro Jakarta Selatan langsung menjemput di kediamannya tidak jauh dari sekolah tersebut, Bang. Motivasinya apa? Orang tua murid menteror sekolahnya sendiri. Ya, jadi motivasinya setelah kita gali, ya, jadi kita gali kemarin dari penyidik bahwa dia sedikit sakit hati. Ya, setelah kita juga cari apa sih yang menjadi sakit hati dan mungkin dia merasa tidak nyaman, bahwa dia menghubungin pihak staf TU untuk menanyakan bahwa berapa harga baju, ya. Jadi gitu, Bang. Jadi dia menanyakan harga baju yang akan dipakai oleh putranya. Nah, tapi dari pihak TU menjawab bahwa untuk harganya silahkan berkomunikasi dengan koperasi, gitu. Nah, dari situ dia sepertinya langsung tidak merasa tidak nyaman, gitu, ya. Maksudnya dia dijawab aja, tapi kan dari pihak sekolah saya sudah menanyakan kenapa tidak dijawab, Bu, karena memang itu bukan domainnya kita, Bu, kata staf TU waktu itu juga, ya. Jadi waktu kejadian-kejadian itu kita juga gerak cepat untuk mencari apa sih kendalanya, kemudian apa sih yang menjadi motifnya, gitu ya, Bang.
Terima kasih Ibu Kapolsek. Kepada KPAI, ya. Ini motifnya hanya gara-gara sentimen orang tua murid, langsung dibalas dengan teror bom. Bagaimana ini KPAI pandangan terhadap ini? Ya, pertama kami tentu mengecam Bang ya, terkait tindakan yang mengancam lingkungan pendidikan gitu ya. Karena teror bom ini sebetulnya tidak hanya membayangkan soal kriminalnya gitu ya, tapi juga bagaimana keamanan dan kenyamanan anak itu juga menjadi pertaruhan kita gitu ya. Dan oleh sebab itu kami tentu apresiasi ya kepolisian untuk bergerak cepat ya untuk menangkap pelaku dan menemukan gitu ya. Nah, tapi bagi kami adalah bukan soal itu saja gitu Bang, tapi juga kalau bagi orang dewasa ya mungkin membayangkan ada teror bom, ya ada evakuasi dan seterusnya. Tapi bagi anak ada trauma yang mendalam gitu ya. Dia membayangkan ada sirine yang datang, polisi datang gitu ya. Kemudian gurunya evakuasi, gegana datang, dan itu sesuatu yang traumatik yang mendalam gitu Bang. Nah, oleh sebab itu kami melihat ini tentu jangka panjang gitu ya, betapa lingkungan pendidikan kita gitu ya pada hari ini berada situasi yang tidak aman gitu. Terutama tadi kalau dilihat keterangan Ibu Kapolsek ya itu kan ancaman digital gitu Bang. Dan itu tentu menjadi sesuatu yang menjadi kewaspadaan kita bersama gitu. Apakah ini ada kaitannya semakin parah ekonomi kita sekarang ini? Analisa Bapak tuh kan banyak orang gampang tersinggung. Ya kalau itu saya mungkin nggak bisa menganalisa sampai jauh sana Bang ya. Tapi bagi kami di KPAI gitu ya, karena kami fokus ke anak ya. Bagaimana memastikan lingkungan pendidikan memang betul-betul lingkungan yang nyaman dan aman gitu ya. Apalagi hari ini dengan tontonan teror bom ini kan anak-anak kita kan bisa terinspirasi juga Bang. Dan itu kan terjadi juga di Padang. Di Padang. Di Padang dia malah diledakkan bomnya ya. Dan itu juga terinspirasi dari SMA 72 sebelumnya gitu. Oke, kita istirahat dulu, ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room, Bapak Laki, kriminolog kita. Apa yang terjadi dengan masyarakat ini? Apakah ini gambar masyarakat sakit? Hanya gara-gara kurang puas dilayani per telepon, diberondong dengan teror bom. Yang terakhir di medsos, di Padang, korban berundungan, malah bomnya diledakkan di sekolah. Baru satu lagi, orang mau nikah, anak muda, malah dibunuh pengemudi ojol. Padahal dia tahu, bakal ketahuan karena untuk jemput ojol itu kan medsos langsung tahu. Ini apa ini? Apakah memang kemiskinan juga berjalan seiring dengan kebodohan? Ya Bang, sebelumnya memang kita melihat bahwa kenapa kemudian sekolah gitu ya Bang yang menjadi target dari ledakan tersebut. Yang pertama ada kesan bahwa menciptakan satu simbolik target di sana. Jadi kita tidak lagi melihat bahwa sekolah dalam tanda kutip gitu ya, mohon maaf Bang, menjadi tempat yang cukup aman bagi anak-anak untuk berpendidikan di sana. Akhirnya saat kemudian ini terjadi, sekolah menjadi representasi dari berbagai kalangan, dari berbagai ekonomi, dari berbagai latar belakang. Saat ini kemudian terjadi, maka orang-orang yang berada di lingkungan sekolah tersebut menjadi abai terhadap apa yang kemudian bisa dilakukan terhadap pengawasan terhadap anak tersebut. Yang kedua, dalam konteks tadi Abang sampaikan juga, para pelaku akhirnya bergerak secara sendiri-sendiri Bang. Jadi ada lone actor yang akhirnya menjadi orang-orang yang berperan khusus untuk bisa menciptakan pertama kondisi teror, yang kedua adalah menciptakan satu kondisi chaotic gitu dalam konteks masyarakat yang membutuhkan satu pendidikan yang cukup merata seperti itu Bang. Nah yang ketiga, orang-orang ini berada pada fase yang akhirnya berada pada ranah yang kita kenal sebagai ekstremis online seperti itu. Jadi paparan-paparan yang dia tidak bisa lakukan filtering lagi. Kalau tadi Abang menyampaikan ternyata banyak juga orang-orang yang terjerat dalam
konteks pemahaman ekstremis itu dari ekonomi cukup baik juga, Bang. Karena begitu. mereka ada juga yang melakukan migrasi, bahkan kemudian melepaskan jabatan dari BUMN gitu seperti itu, Bang. Maka dalam konteks ini ada faktor keempat, Bang. Mereka berada di fase hyperrealistik yang kita kenal sebagai simulakra terorisme di sana. Jadi mereka menciptakan satu simbolik terorisme tersendiri gitu ya, atau kemudian ancaman tersendiri jika memang tidak terafiliasi, dan kemudian menjadikan target-target yang dianggap memiliki kelemahan, dalam hal ini adalah sekolah. Karena trennya kan akhirnya berubah, Bang. Sekolah akhirnya menjadi tempat, akhirnya menjadi tempat di mana anak-anak yang tadinya berpendidikan, mereka bahkan menjadi pelakunya di dalamnya. Nah, dalam konteks ini pula kita bisa pahami ternyata aspek ekonomi bukan menjadi aspek tunggal lagi, tapi kemudian aspek ekonomi bukan menjadi aspek tunggal lagi tadi seperti Abang sampaikan. Iya. Dalam konteks ini ada paparan yang bersifat online seperti tadi itu. Jadi orang-orang yang bisa merakit bom, mereka tidak harus belajar secara fisik lagi. Mereka cukup bisa melihat dari internet. Terus kemudian mereka bisa menciptakan satu hyperrealism sendiri yang menjadikan dunia ini tidak baik-baik saja. Dan mereka mudah terstimulus. Seperti tadi Abang sampaikan juga dengan Pak Jasra, bagaimana stimulus yang tadi tidak bisa mendapatkan akses untuk baju seperti itu, atau kemudian terstimulus kecil karena mohon maaf misalnya ada bullying di sana. Mereka menjadikan target-target teman mereka itu sebagai sasarannya, Bang. Kurang lebih demikian, Bang. Terima kasih. Pak Alphonse, ahli cyber. Kenapa seperti tadi, si Bapak tadi begitu bodoh, dia memakai handphonenya sendiri, dia tidak tahu dia memakai wifi dari sekolah itu, dia ada di sekitar sekolah itu, dia meneror bom, apa dia tidak sadar bahwa bakal ketahuan siapa pelakunya? Ketika melakukan itu dia tidak sadar, tapi dia membayar mahal sekali untuk sadar. Oh begitu. Jadi ya saya bingung, itu orang gaptek banget gitu loh. Jangankan kamu berada di area sekolah gitu loh. Kemarin yang cerita nih pertas yang jago Bjorka dulu, ya kan? Yang ketangkep tapi sebenarnya nggak ketangkep di Sulawesi itu, kita bilang bahwa Bjorka itu tidak di Indonesia. Kalau dia di Indonesia, dia pertas bodoh. Karena secara teknis sangat mudah untuk mendeteksi. Mudah ketahuan. Sangat mudah, sangat mudah. Contoh satu lagi yang juga lagi viral nih, seseorang mesan ojol ya. Ya. Itu waktu mesan kan itu langsung bisa dilacak kan? Semua IP-nya kedetek, emailnya kedetek. Dia membunuh pengemudi ojol itu untuk merampas hartanya karena dia mau nikah. Ini semua kebodohan cyber atau apa, Pak? Jadi mungkin mereka sudah buntu. Ya kan? Lihat apa yang di depan mata, misalnya orang pikirannya sudah buntu, apa yang di depan mata yang bisa diambil, mereka ambil, pikirannya pendek. Padahal kalau dia berpikir panjang, kalau kamu ojol, kamu nggak mungkin lolos. Apalagi kamu pesen di situ, kamu ada handphone di dekat situ aja, kamu tidak perlu pesen ojol, kamu berada di situ aja. Ada teknologi untuk waktu kejahatan ini terjadi, handphone mana aja yang ada di situ, itu bisa. Jadi secara teknis hari ini sudah digitalisasi, saya pikir cobalah berpikir panjang, jangan terlalu mudah untuk melakukan aksi. Artinya harusnya tanpa memerlukan pendidikan tinggi, harusnya dia tahu bahwa bakal gampang ketangkap gitu loh. Begitu. Harusnya begitu, tapi kita heran banyak saja yang tetap melakukan itu ya. Mungkin lama-lama akan tersaring. Yang ketangkap, lama-lama yang kita nggak bilang bodoh tapi kurang pintar itu, lama-lama akan tersaring, ketangkap semua. Nah, nanti yang susah ditangkap ini yang akan tertinggal. Yang seperti yang komen-komen di medsos tentang judi yang promosi. Nah itu yang mereka mulai mengerti. Ini aku gampang ditangkap nih, sekarang aku bikin akun bodong, aku akses dari mana. Kalau misalnya si orang tua murid tadi yang hadir di sekolah, dia punya 2 handphone, satu handphone atas nama dia sendiri, satu lagi akun yang tanpa nama, yang pokoknya nama orang lain deh, yang nggak ketahuan. Bagaimana cara nangkap orang kayak gitu? Karena nggak ada namanya di handphone yang kedua itu. Sangat mudah. Dia kirim pesan ke penerima, guru, orang TU-nya, diselidiki, minta ke WhatsApp. Ini yang ngirim nomor berapa? Datanya ada di WhatsApp semua. Tapi kan dia handphone kedua itu memang akun bukan nama dia, mesti dia pakai. Kayak saya itu ada 5 handphone saya, hanya 1 yang atas nama saya.
Yang sebenarnya ada atas nama siapa kita pakai itu gimana? Kalau ternyata bukan atas nama dia, tapi dia ada di lokasi itu, dia pegang handphone, dia pakai handphone yang bukan atas nama dia. Bagaimana dari segi cyber untuk bisa mengarahkan bahwa dia pelakunya? Ya, padahal handphone itu bukan atas nama dia. Di sekolah pun nggak tercatat. Karena setiap handphone yang mengirimkan pesan itu ada log yang menyimpan dikirim dari nomor berapa di server WhatsApp itu. Ada, kalau nomor ini mengakses dari IP berapa. Oh, IP ini providernya Telkomsel. Ya. Lalu tinggal tanya, misalnya Telkomsel, oke, IP ini, nomor IP ini, jam segini, tanggal segini, detik segini, mengakses dari mana? Langsung ketahuan. Langsung ketahuan ya? Ya. Oke, KPI gimana? Ada tambahan untuk ini? Ya, kalau tambahan pemakaian medsos di sekolah. Ya, kalau tambahan kita begini, Bang. Kita berharap kan masa perkenalan ini, minggu ini kan masa perkenalan dunia pendidikan ya. Ada perjumpaan anak-anak peserta didik baru gitu ya. Nah, kemarin saya sebetulnya datang ke sekolah itu ya untuk bertemu dengan orang tua gitu ya. Satu pesan kami adalah jangan sampai ketakutan teror bom ini menjadi trauma yang mendalam bagi anak-anak. Mohon ini dukungan orang tua untuk saling menguatkan, itu satu. Namun yang kedua, kami pesan gitu ya, agar situasi digital ini orang tua tetap berada dalam pengawasan gitu ya. Jangan sampai dari sisi PP Tunas kita sudah ada pembatasan usia, tapi karena orang tua yang memfasilitasi pada akhirnya berada situasi yang diasuh oleh dunia digital gitu Bang. Dan kita dampaknya sangat luar biasa ya ketika anak terdampak dengan dunia digital. Karena anak-anak ini kan peniru ulung, cepat belajar gitu ya. Dan termasuk juga informasi-informasi yang buruk gitu ya, itu sangat cepat dia belajar gitu ya. Nah oleh sebab itu kami juga menyampaikan kepada orang tua, hampir kemarin sekitar 100-an orang hadir ya di kelas itu, untuk bagaimana mensukseskan 6 tahun selama Ananda belajar di sekolah tersebut, bisa menjadikan sekolah mewujudkan cita-cita Ananda secara baik gitu ya. Nah kemudian juga pesan kami juga sampaikan gitu ya, kepada guru gitu ya, agar membuka komunikasi seluas-luasnya kepada orang tua. Karena mungkin problemnya mungkin ada di rumah ya, kalau kita lihat terduga pelaku ini kan harus didalami lebih jauh gitu Bang. Nah problem-problem seperti itu mungkin saja ada gitu ya, apakah soal ekonomi dan seterusnya. Dan orang tua harus mengetahui latar belakang orang tua itu gitu ya. Sehingga guru juga bisa memitigasi ya, agar peristiwa serupa ini tidak terjadi gitu Bang. Tapi dari fakta kejadian kasus-kasus seperti ini ada kejadian di mana-mana atau apa? Atau hanya di sekitar Baru Serengseng ini? Ancaman lain apa yang terjadi di sekolah? Kalau di tahun ini sebetulnya kan yang setelah hari Senin itu kan ada hari Selasa di Padang. Di Padang juga, ya, yang bomnya diledakkan gitu. Ya, itu masih sekolah SD atau SMP? MAN Bang, tingkat SLTA. SLTA, SMA. Ya bomnya diledakkan di sekolah. Ya. Nah ini diduga Ananda ini kan mengalami bully, dan bully itu perilaku bully itu dia peroleh mulai dari usia SD gitu Bang. Oke. Jadi memang ini sudah korban bullying ya, tersembunyi Bang, ini situasinya gitu ya. Nah kita khawatir ini karena data Kemenkes juga menunjukkan mental health ini kepada anak-anak kita ini kan datanya cukup besar gitu Bang. Nah maka ini harus dimitigasi, dan kami pesan kepada guru gitu ya, ini tidak bisa diselesaikan oleh dunia pendidikan. Harus bekerja sama gitu ya, dan bahkan kami membayangkan, kami sampaikan juga pada lembaga pendidikan, seperti layanan kesehatan. Ketika Vaskes 1 katakanlah puskesmas tidak sanggup menangani pasien, maka dia rujuk kepada Vaskes selanjutnya. Begitu juga kepada Ananda yang katakanlah mengalami mental health gitu, gangguan kejiwaan mungkin karena media sosial atau mungkin faktor ekonomi atau kena bully gitu ya. Maka bagaimana dunia pendidikan juga melakukan referral system. Karena ada lembaga layanan di luar lembaga pendidikan yang bisa membantu. Banyak psikolog ya, baik itu di puskesmas, kemudian termasuk juga di Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak yang bisa diakses, dan itu disiapkan oleh anggaran oleh pemerintah untuk menangani anak-anak kita yang situasi dalam perlindungan khusus ini gitu Pak. Karena kalau kita biarkan ya kita khawatir muncul ya seperti kasus-kasus yang ya MAN 3 ini gitu ya, atau mungkin 72 ya di tahun yang lalu gitu ya, yang
kita tidak bisa tidak bisa membayangkan gitu Bang, kalau memang di lembaga pendidikan kita yang tadinya tempat yang aman dan nyaman, tapi justru sebaliknya terjadi gitu Bang. Terima kasih, kita istirahat lagi, ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Para pemirsa, saya Hotman Paris tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan agar jangan sampai terjadi pada dirimu lupa ingatan. Dalam beberapa kasus, saya melihat bahwa keluarga yang lupa ingatan akhirnya sadar salah satu cara untuk mencegah lupa ingatan adalah minum kopi. Di Amerika 6 juta penduduknya yang terkena lupa ingatan. Jadi biasakanlah selalu minum kopi seperti Hotman, kopi luwak hitam premium. Coba lihat nih, sampai pagi pun saya kuat kerja. Padahal dari pagi jam 3 pagi tadi pagi. Kopi luwak, kopinya Hotman Paris. Segar. Ibu Kapolsek Jagakarsa, Ibu Nurma Dewi. Iya, siap. Siap. Jadi seorang orang tua yang hanya gara-gara kurang puas menteror bom ke sekolah. Terus tindakan hukum apa yang sudah dilakukan oleh Kapolsek? Apakah orangnya ditahan dan akan sampai ke pengadilan bagaimana? Iya, jadi betul setelah kita mengamankan dari Polres Metro Jakarta Selatan, hari itu juga tidak lama dari kejadian dan dari Gegana pun masih menyisir, kita sudah mendapatkan yang diduga melakukan. Lanjut Bang, kemudian kita bawa, kita mintain keterangan, kemudian motifnya kita dapat. Nah, hari itu kita terus mencari, mengembangkan apakah dia masuk dalam jaringan dan lain-lain, tetap kita kembangkan. Lanjut, beliau sudah kita tetapkan menjadi tersangka tentunya Bang. Kemarin sore kita sudah tetapkan menjadi tersangka dengan sangkaan di pasal pidana tentang terorisme di 600 KUHP dan 601 KUHP dan juga dilapis dengan undang-undang IT tentunya Bang. Gitu Bang. Jadi orangnya sudah ditahan ya. Sekarang ditahan atau masih tersangka? Sudah ditahan Bang, sudah tersangka. Iya tersangka. Sudah ditetapkan tersangka kemarin. Kemarin sore kita tetapkan menjadi tersangka. Kemudian ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau baru-baru ini terjadi juga di Padang, malah benar-benar si Muri itu meledakkan bomnya. Apa ada komentar Ibu soal itu dari aspek kepolisian? Ya jelas kalau menurut kita itu tindakan yang betul-betul tidak baik ya Bang, apalagi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu kemarin kita dari Polsek Jagakarsa dan Polres Metro Jakarta Selatan bergerak cepat. Jangan sampai kita gegabah dan itu apalagi dia sudah meng-WA dengan ancaman-ancaman yang tidak main-main sepertinya. Makanya kita tidak mau gegabah Bang. Yang mungkin yang terjadi di situ, oleh karena itu kita langsung menghubungin Gegana, Densus 88, kemudian anjing pelacak dan BNPT. Ya memang hasilnya tidak didapat. Namun di titik aman dari Polres Metro Jakarta Selatan tentunya dan kepolisian waktu udah di Gegana menyebut titik aman Ibu, ini kemudian tidak ditemukan kejanggalan dan barang-barang yang mungkin kita temukan yang aneh, kita senang Bang, gitu Bang. Jadi menurut saya hal yang itu harus tetap gerak cepat karena ada nyawa di situ, banyak nyawa. Ya kan, masyarakat, kemudian sekolah itu di lingkungan banyak penduduk, bukan rapat sekali Bang. Di situ memang sempit tempatnya. Izin Bang. Terima kasih Bu, terima kasih. Pak Laki atau Lukis ya?
Lucky, Oke, Bang. Boleh juga laki, Bang. Lucky Plaza. Iya, biar beruntung terus, Bang. Jadi gimana ini? Hanya gara-gara tidak puas dilayani pertelepon langsung diteror dengan bom. Sampai akhirnya anjing pelacak didatangkan, pasukan gegana didatangkan, padahal ini cuma orang tua yang sakit hati. Bagaimana pandangan ahli kriminolog soal ini? Iya Bang, ini menjadi menarik ya Bang, karena dua kasus ini kan pendekatannya menjadi berbeda Bang. Ya. Yang pertama adalah saat kemudian orang tua yang terlibat di sana, maka dalam konteks demografis pelaku, kita lihat aspek bahwa mereka melakukan pengancaman, terorisme, atau kemudian aksi teror itu, maka mereka berada pada ranah yang mengalami satu sosial benar. Tadi Abang juga menyampaikan, ada apa sih dengan kondisi ekonomi seperti ini? Mereka akhirnya tidak menjadikan ancaman bom ini sebagai tujuan Bang, tapi akhirnya cara untuk mencapai bagaimana kepuasan dia secara sosial atau kemudian kepuasan dia untuk melampiaskan rasa Ini emosionalnya. faktor kemarahan sampai lupa. Betul Bang, karena ada dalam konteks tertentu orang-orang yang bersifat impulsif di sana Bang. Jadi mereka tidak mengkalkulasikan lagi resikonya, tapi saat mereka sudah melakukan dan akhirnya mereka baru menyadari dan bahkan kemudian mohon maaf ya ada paradoks dia menjemput anaknya, ini kan satu hal yang tidak masuk dalam konteks logikanya. Nah yang kedua Bang, saat kemudian kita berbicara mengenai pelakunya ini mohon maaf adalah anak, maka kita berbicara mengenai ranah yang lebih sensitif lagi Bang. Jadi dalam konteks ini anak akhirnya menjadi korban dan akhirnya bertransformasi menjadi pelaku. Dalam konteks bullying di kriminologis ada 3 aspek Bang. Yang pertama adalah orang-orang yang menjadikan ini sebagai pencarian kekuasaan Bang, atau kita kenal sebagai power hungry di sana. Jadi mereka menjadikan aksi bullying ini sebagai upaya untuk mendapatkan jati diri, mendapatkan pengakuan atau kemudian dominasi Bang. Yang kedua adalah saat kemudian orang-orang ini berada mencari arti. Jadi mereka di ranah misalnya di ranah SMA gitu, mereka mencari bagaimana kemudian mereka bisa mendapatkan posisi, mereka bisa mendapatkan pengakuan dari masyarakatnya atau kemudian peer groupnya. Yang ketiga yang menjadi sinyalemen bahwa akhirnya orang-orang yang kemudian menjadi pelaku atau kemudian menjadi korban bisa menjadi pelaku atau kita kenal sebagai nerd Bang. Jadi orang-orang ini akhirnya baik dari kasus 72 atau kemudian dari MAN 3 ini mengindikasikan jangan-jangan juga orang-orang yang kemudian menjadi korban tersebut mereka melampiaskan ini secara lebih brutal lagi gitu ya mohon maaf atau kemudian secara lebih ekstrim dengan menggunakan bom-bom yang bersifat rakitan atau mereka bisa lakukan secara mandiri Bang. Tapi sebagai kriminolog Anda setuju bahwa semakin banyak kemiskinan, maka semakin banyak tindak pidana? Ya dalam konteks yang berbeda gitu ya Bang ya. Mungkin ada benang merahnya seperti itu karena mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk bisa melakukan penalaran terhadap sesuatu gitu Bang. Atau kita kenal sebagai netralitas di sana. Yang pertama mereka menolak untuk bertanggung jawab terhadap kondisinya. Jadi mereka menyalahkan orang lain. Seperti tadi saat tidak bisa mendapatkan chat yang sesuai dengan kemauan dia merasa bahwa harusnya saya mendapatkan perlakuan yang tidak seperti ini, seperti itu. Yang kedua adalah orang-orang ini tidak menjadikan bahwa saat mereka melakukan sesuatu ada korban di sana. Secara sederhana mungkin kayak tadi Abang juga menyampaikan orang udah pesen terus kemudian kalau kita kalkulasikan ya berapa banyak sih yang bisa dia dapatkan dari korban ojol tadi itu Bang. Terus yang ketiga adalah dia tidak menjadikan ini sebagai upaya merugikan orang lain Bang. Jadi ini kemudian marak terjadi dalam konteks street crime. Dan misalnya orang mudah untuk bisa meluapkan emosinya, senggolan di jalan. Nah dalam konteks ini pula akhirnya faktor ekonomi salah satunya akhirnya menciptakan kriminalitas. Faktor ekonomi salah satunya. Salah satunya. Gimana ahli cyber? Benar nggak faktor ekonomi dan faktor emosi sehingga gegabah melakukan cyber untuk tindak pidana? Ya mungkin sebelumnya kita hidup kan di dunia nyata. Kita tidak sadar bahwa sekarang ini sudah cyber. Jadi apapun yang kita lakukan ini kelihatannya ini nggak ada yang ngelihat gitu. Tetapi sebenarnya semua mata memandang kita. Sebagai contoh, sekarang sebenarnya teknologi sudah memungkinkan jambret itu sebenarnya udah gampang untuk diatasi. Satu jalan, pasang semua CCTV, dia mau lari kemana itu sudah tahu. Walaupun jambretnya merasa aman, gue berhasil jambret, brung, terus gue kabur, lu nggak bisa kejar. Jadi artinya kita dalam memakai cyber itu harus sadar bahwa kita itu dipantau dari berbagai aspek begitu. Betul. Kenyataannya memang kita tidak mungkin bisa menghindarkan diri dari itu, walaupun manfaatnya juga kita dapatkan. Kita banyak dapat digitalisasi, ada e-commerce, ada bank online, segala macam, itu kenyamanannya. Terima kasih. KPAI, bagaimana caranya mendeteksi agar jangan terulang lagi seperti ini Pak, dari KPAI? Ya, dari 2.500 aduan Bang sepanjang 2025. 2.500 aduan di KPAI 2025. Itu memang hampir 60% kasus-kasus kami itu adalah kasus keluarga gitu. Kasus keluarga. Ya, jadi dampak perceraian, dampak perceraian. Terjadi perebutan hak asuh, penelantaran gitu ya.
kemudian kekerasan gitu ya. Dan memang rumah kita pada hari ini nggak aman-aman gitu Pak. Ya. Dan tentu ini harus dimitigasi. Memang ini isu hulu tapi harus diselesaikan gitu. Ya. Nah sepanjang isu keluarga ini tidak diselesaikan, maka dia melumpah ruah bisa ke sekolah, ke masyarakat, muncul kekerasan dan seterusnya. Nah kemudian yang kedua, tentu lingkungan pendidikan gitu ya. Kita berharap lingkungan pendidikan bisa memitigasi. Jadi ketika rumah gagal, maka dunia pendidikan bisa mengambil setidaknya sebagian tanggung jawab tersebut, walaupun tidak menyelesaikan persoalan gitu ya. Karena kita berharap rumah kedua ini, misalnya tadi kasus-kasus bully yang seperti kasus di Padang itu ya, itu kan bisa ada guru BK, ada pendampingan dan seterusnya gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah tentu lingkungan masyarakat, termasuk juga dunia cyber kita gitu, juga mendukung. Nah kalau lingkungan, katakanlah 4 lingkungan ini ada pendidikan, rumah, kemudian masyarakat dan cyber bisa mendukung secara baik, maka tumbuh kembang anak kita bisa berjalan secara baik. Itulah cara mencegahnya begitu? Itu salah satu beberapa upaya gitu Bang. Oke, kita ketemu lagi di Hot Room, istirahat dulu sebentar. Dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Kepada para pemirsa, kejadian baru-baru ini, seorang orang tua murid gara-gara tidak puas atas pelayanan sekolah, malah meneror bom sekolah itu dengan mengatakan bakal meledak bom, padahal dia ada hadir di acara pengenalan anak. Itulah kelakuan seorang orang tua baru-baru ini yang menimbulkan kehebohan. Pertanyaan saya terakhir kepada para narsum, pertama ke Ibu Kapolsek, ya Ibu Kapolsek, Ibu Nurma, kalau ada kejadian seperti itu, ada ancaman WA, apakah memang saran Ibu segera langsung menghubungi kepolisian setempat? Dan apakah tidak menimbulkan kehebohan sampai pasukan gegana didatangkan? Silakan Bu. Saran Ibu gimana? Iya betul. Jadi mohon izin Bang. Jadi kalau memang ada ancaman demikian, ya langsung telepon ke 110 aja. Karena memang dari Mabes, Polda dan Polres seluruh Indonesia kita mempunyai hotline 110 Bang. Tapi kembali lagi, jangan sampai ada lagi. Tidak ada lagi yang meneror demikian Bang. Mohon izin Bang. Ya. Jadi sebaiknya begitu menghubungi 110 atau langsung ke Kapolsek setempat? Iya, jadi kalau ke 110 juga bisa langsung dan juga ke Kapolsek juga langsung bisa. Jadi siapapun yang mungkin yang bisa dihubungin pihak kepolisian juga bisa Bang. Izin Bang. Tapi yang mana cepat Bang? Karena ini bukan main-main Bang. Jadi kalau misalnya walaupun ceritanya hanya teror, tapi kan ini tidak main-main. Teror, bom yang bisa mengancam nyawa orang lain. Itu Bang, izin. Jadi kalau ada keadaan ancaman apapun itu telepon ke 110 itu yang terima di Mabes atau di mana? Bagaimana caranya nyampe ke kepolisian setempat? Ya, siap Bang. Jadi kalau jadi itu 110 itu sentral pusatnya ada di Mabes. Kemudian langsung menyebar yang terdekat Bang. Jadi misalnya nih ada kejadian di Jagakarsa, itu langsung masuk ke hotline ke Metro Jakarta Selatan. Metro Jakarta Selatan langsung menghubungin ke kita lewat HT dan lewat by telepon Bang. Jadi itu harus percepatan karena memang itu adalah panggilan darurat dari kepolisian itu Bang. Jadi itu sangat kalau cepat saya sekali, punya tapi WA memang, langsung saya putar 110, ini perlu untuk masyarakat ya. Siap. Atau ada kodenya nggak? Atau langsung 110 misalnya dari WA begini. Cukup 110 di dial. Siap. Jadi langsung 110 itu gratis Bang. Jadi gratis seluruh Indonesia. Itu 110 memang panggilan darurat untuk kepolisian. Izin Bang. Jadi siapapun yang butuh kepolisian, kehadiran kepolisian 110 itu sangat membantu dan juga kita sebagai aparat terutama yang tingkat bawah itu cepat
mendapatkan informasi gitu Bang. Tapi jika memang yang sudah ada nomor telepon Kapolsek, semisalnya kayak kemarin kejadian, itu lebih cepat juga kita menangani Bang. Gitu, itu Bang, izin. Terima kasih Ibu Kapolsek, selamat bertugas, semoga makin naik cepat jadi jenderal. Terima kasih Bapak. Amin Bang. Dari KPAI, apa saran Bapak terakhir kepada para orang tua murid atau kepada sekolah? Ya, jadi 2 hal Bang kalau di isu anak itu. Satu, pencegahan ya. Ya. Jadi pencegahan ini tentu melibatkan banyak pihak ya, salah satunya tentu orang tua. Ya. Bagaimana mewujudkan sekolah aman dan nyaman gitu ya. Tentu saya yakin di setiap sekolah itu ada forum orang tua, ada WA-nya juga gitu ya. Kita berharap interaksi itu terbangun dengan baik ya, termasuk juga dengan Tapi anak, Pak PAI setuju nggak bahwa setiap ada ancaman langsung pimpinan sekolah dial 911 kok 911 itu Hotman 911 ini 110 ya? 110. Itu setuju ya? Ya kalau memang ancaman itu serius seperti bom itu ya tentu harus diselidiki itu Bang, nggak main-main gitu. Begitu ya? Ya harus ya. Nah cuman PR selanjutnya adalah ketika katakanlah pelaku diamankan, situasi sudah aman gitu ya. Ini kan traumanya Bang, trauma jangka panjang ini PR yang tidak mudah. Gitu. Nah, makanya kemarin saya datang ke sekolah memastikan para psikolog turun untuk mendampingi Ananda kita ini agar pembelajaran itu kembali pulih gitu Bang. Oh, gitu. Karena kan dia membayangkan Gegana masuk, kemudian Densus masuk dengan pakaian, dan guru juga trauma gitu Bang. Nah ini PPR yang saya kira ke depan gitu. Saya berharap ini menjelang Hari Anak Bang, 23 Juli besok, menjelang Hari Anak, kita berharap ini adalah kasus terakhir gitu ya. Termasuk juga di MAN 3 gitu ya. Tapi kalau kita tidak waspada, apalagi ancaman digital hari ini gitu ya, tentu potensi-potensi serupa ini ya akan ada potensi keberulangan gitu Bang. Terima kasih KPAI. Dari Pak Kriminolog, apa saran Bapak kepada para orang tua atau kepada sekolah menghadapi hal-hal seperti ini? Ya Bang, singkat saja Bang, ada 2 L Bang. Yang pertama adalah lindungi anggota keluarga kita. Jadi apa yang kemudian dilakukan oleh orang tua, dampaknya tidak hanya ke diri mereka, tapi kemudian ke tumbuh kembang anak, kemudian ke stigma masyarakat, sampai kemudian bagaimana keluarga tersebut dipandang oleh masyarakat atau kemudian oleh pihak sekolahnya. Yang berikutnya adalah dalam konteks kasus ini adalah literasi digital kemudian perlu ditingkatkan Bang. Baik dalam konteks etik, safety ataupun culture di sini. Jadi orang tidak lagi menjadikan media digital sebagai upaya untuk bisa melakukan intimidasi secara masif gitu ya Bang. Tapi mereka juga harus memilah sejauh mana saat kemudian mereka send atau kemudian mereka mengirimkan sesuatu, mereka harus mengkalkulasikan dampak atau kemudian resiko yang akan mereka hadapi, tidak hanya mereka, tapi keluarga atau kemudian masyarakat yang lebih luas lagi. Demikian. Terima kasih. Ahli cyber, apa benar begitu kita dial 110? Sudah pernah coba nggak? Itu langsung berapa menit tanggapannya dari itunya, pemegang akun 110 di Mabes? Tergantung infrastruktur di belakangnya. Kalau mereka sudah otomatis langsung bisa kedeteksi. Kalau tadi dari informasi Ibu Kapolsek mungkin akan dihubungi melalui telepon atau melalui HT atau apa. Kalau bisa sih dibuat secara otomatis, langsung 110 daerah mana tuh langsung Jagakarsa, langsung yang melayani Jagakarsa, idealnya begitu. Kalau bisa manfaatkan IT. Dan kalau bisa orang-orang sekarang kalau bisa anger management lah. Jadi anger management. Jadi manajemen kemarahan. Jadi jangan bentar-bentar marah, tahu-tahu ngancem. Karena kalau marah apapun bisa terjadi ya. Termasuk tadi udah tahu memesan ojol, sudah tahu kalau bahwa siapa yang memesan pasti ketahuan ya. Malah dibunuh untuk mendapatkan hartanya. Berarti apa? Itu kemarahan atau sudah panik menghadapi kemiskinan? Kepanikan. Dan satu lagi yang terakhir, jangan juga apa-apa mudah diviralkan gitu. Itu juga kadang-kadang malah akan berbalik yang membuat masalah baru lagi gitu loh. Jadi anger management itu sangat Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Kepada para warga seluruh Indonesia, jangan lupa di pintu kamar kamu tulis besar-besar darurat 110 ya. Jangan lupa. Itu sangat penting. Dan juga jangan lupa ada nomor Kapolsek atau Kapolres setempat di pintu kamar kamu agar setiap waktu kamu bisa minta perlindungan kalau ada ancaman. Kalau ada kasus-kasus besar yang viral, tempatnya adalah di Hotman 911. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu dengan Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam
hanya di Metro TV. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.